Puji Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan bab 9 dari buku Worship karangan Kara Martin. Pada bab 7 dan 8 yang lalu, kita telah mempelajari dua disiplin rohani sebagai cara agar dapat mengungkapkan Injil melalui pekerjaan, yaitu disiplin rohani pekerjaan yang kudus dan disiplin rohani pekerjaan Injil. Disiplin rohani pekerjaan yang kudus berfokus pada kebijakan, yang melihat pekerjaan sebagai latihan kesalehan, yang berhati-hati terhadap berbagai pencobaan di tempat kerja, yang bekerja dengan keras dan baik, dan menghargai kesucian moral. Sedangkan disiplin rohani pekerjaan Injil ialah giat mengabarkan Injil ketika ada kesempatan, yang menyatakan kebenaran di tempat kerja, yang berfokus pada ketaatan, yang senang mengadakan acara-acara pendalaman Alkitab dan persekutuan doa. Pada bab 9 kali ini, kita akan mempelajari disiplin rohani ketiga, yaitu pekerjaan yang didoakan. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 memerintahkan kita untuk bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam bukunya, Prayer the Heart's True Home, Richard Foster berbicara tentang pengingat-pengingat untuk berdoa, bel sekolah bagi para guru, bersih-bersih di ruang operasi bagi dokter bedah, saat pelanggan mendekat jika Anda pedagang eceran, saat Anda menerima notifikasi email. Foster mengacu pada tulisan Frank Laubach, The Game with Minutes, yang mengisahkan tentang seorang yang menyetel wecker setiap jam bangun dan berhenti untuk berdoa ketika wecker itu berbunyi. Ia kemudian menyetel wecker itu setiap setengah jam, lalu setiap 15 menit, dan seterusnya, sampai ia memiliki kebiasaan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan sepanjang hari. Saya membandingkannya dengan seorang teman yang berkata bahwa ia pergi ke gereja pada hari Minggu, tetapi ketika ia naik bus pada hari Senin pagi sampai ia turun bus pada Jumat sore, ia tidak berpikir tentang Allah. Disiplin rohani pekerjaan yang didoakan melatih kemampuan untuk tinggal dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Di sini doa tidak dilihat sebagai opsi terakhir, tetapi sebagai yang pertama dan utama. Fokusnya pada keintiman dengan Tuhan dan relasi rohani yang mendalam yang dipertahankan, bahkan ditingkatkan setiap hari. Pekerjaan yang didoakan menekankan refleksi rohani dan doa yang tak putus-putus. Orang yang mengembangkan cara kerja ini memiliki kemampuan untuk bersikap tenang di tengah kesibukan, dan seringkali sangat kontemplatif dalam caranya menghadapi berbagai masalah. Mereka membawa kedamaian rohani dalam percakapan-percakapan dan sering melakukan disiplin bermeditasi orang Kristen. Dasar Alkitab untuk pekerjaan yang didoakan. Dasar pekerjaan yang didoakan adalah menghargai pentingnya beristirahat. Bukan saja dari dan sesudah bekerja, tetapi di tengah-tengah bekerja. Kita terlalu sering melakukan pekerjaan kita dengan terburu-buru tanpa berpikir. Kita perlu memiliki irama kontemplasi untuk merenung. Ketika Allah selesai menciptakan dunia, Dia tidak hanya beristirahat dan terus beristirahat, Dia juga merenungkan pekerjaannya. Kejadian 1 ayat 31 mencatat tindakan Allah yang menghargai yang telah dikerjakannya dan menikmati kebaikannya. Kita juga perlu mengembangkan kemampuan untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan, untuk mengagumi keagungan dan kuasa-Nya. Ayub 37 ayat 14-24 mengingatkan kita pada kebutuhan kita untuk menyadari kedaulatan dan kemuliaan Tuhan. Menghormati Allah seperti ini adalah sikap orang berhikmat, sebagaimana dikatakan Elihu saat mengingatkan Ayub. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, Ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya Ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Ayub 37 ayat 23 dan 24. Kita perlu hati, pikiran dan roh yang terbuka untuk melihat sidik jari Tuhan di sekeliling kita dan yang dikerjakannya melalui kita. Sayangnya, banyak orang mengartikan menyadari Allah ini sebagai tuntutan untuk meninggalkan kebisingan dan kesibukan hidup sehari-hari. Meskipun retret itu penting, kita juga perlu menemukan ruang doa pada waktu kita bekerja. Tindakan menarik diri secara rohani sering mengutip Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Ironisnya, ayat ini justru berada dalam konteks kesibukan dan situasi-situasi yang jauh dari tenang. Pemazmur merasa bumi bergoncang dan ombak bergelora. Bangsa-bangsa rusuh dan kerajaan-kerajaan tumbang. Meskipun demikian, pemazmur menemukan cara untuk diam tenang, agar ia dapat mengenal Tuhan. Di tengah kehidupan kita yang semrawut dan gila-gilaan, di mana kesibukan menjadi lambang status, kita perlu ingat bahwa damai sejahtera adalah tanda kehadiran Allah. Yesaya 30 ayat 15 dengan jelas berkata bahwa keselamatan kita terletak pada pertobatan dan tinggal diam, dan kekuatan kita terletak pada tinggal tenang dan percaya. Ini bertolak belakang dengan bekerja keras terus-menerus yang menjadi ciri kehidupan modern. Menjalani seluruh hidup di depan Tuhan berarti kita mengakui bahwa Allah tidak tertarik pada persembahan kita yang sebagian-sebagian.
sebagian waktu kita, sebagian uang kita, sebagian perhatian kita. Dia menginginkan seluruh hidup kita. Seperti yang disebutkan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perilaku-perilaku yang menunjukkan pekerjaan yang didoakan. Dalam mempraktikkan disiplin rohani ini, ada beberapa perilaku yang dapat kita tunjukkan di tempat kerja kita. Mengembangkan kesadaran akan kehadiran Allah. Membawa segala sesuatu ke hadapan Allah secara terbuka maupun secara internal atau pribadi. Mampu menciptakan irama-irama beristirahat, berdiam diri, dan bahkan menarik diri dari lingkungan kerja. Meskipun hal ini mungkin lebih mudah dilakukan dalam pekerjaan atau peran-peran rutin yang ada hubungannya dalam pekerjaan atau peran-peran rutin yang ada hubungannya dengan lingkungan alam, tetapi hal ini tetap dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan kreativitas tertentu. Melahirkan pekerjaan yang merayakan kebaikan Tuhan, prestasi-prestasi, kebenaran, kebaikan, keindahan, keagungan dan sukacita. Menghormati hari-hari raya kalender gerejawi. Contoh pekerjaan yang didoakan. Ian Harper adalah seorang ekonom terkenal dari Australia. Ia bekerja sebagai penasihat senior, sebelumnya sebagai rekan, di Deloitte Access Economics dan Board of the Reserve Bank of Australia. Pada tahun 2014, di Australian Financial Review, surat kabar badan keuangan terbesar di Australia, memintanya untuk menulis renungan tentang makna Paskah dalam edisi liburan akhir pekan surat kabar itu. Ian mengirimkan salinan tulisannya ke manajer eksekutif utama Deloitte sebagai penghormatan, yang kemudian mengirimkannya via surel kepada seluruh karyawan Deloitte yang berjumlah 5.000 orang. Undangan menulis ini menjadi kesempatan bagi Ian untuk berbicara dengan berani tentang imannya di hadapan kolega-koleganya dan orang-orang lainnya. Undangan menulis di surat kabar dan juga surel yang kemudian disebarluaskan adalah hasil dari penghargaan dan penghormatan orang-orang dalam komunitas bisnis yang dikelola Harper atas pekerjaan Harper yang sangat baik. Berikut ini adalah sebagian kecil dari renungan itu, yang dipublikasikan dengan judul, Easter is only about Christ. Paskah semata-mata adalah tentang Kristus. Kita dikelilingi kematian setiap hari, bukan cuma kematian dalam arti yang sesungguhnya, tetapi juga dalam arti kiasan seperti kematian proyek-proyek, bisnis-bisnis dan rencana-rencana yang mungkin kita miliki untuk masa depan. Segala sesuatu selalu akan mati, tetapi berita Paskah adalah bahwa kematian bukanlah akhir cerita. Di tengah kematian dan kerusakan ada kehidupan baru, yang dilambangkan dengan telur, dan hidup yang berkelimpahan, dengan banyak kelinci. Dan ini bukan hanya tentang kehidupan setelah mati, pandangan pengharapan orang Kristen tentang mendapat bagian di surga ketika mati. Tentu saja ini adalah bagian yang sangat nyata dari cerita Paskah. Yesus berkata, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Perkataan ini merujuk pada kehidupan di sini dan saat ini. Hidup dalam segala kelimpahan yang dijanjikan pada kita bukan kaya secara materi, yang mungkin menjadi bagian kita, tetapi mungkin juga tidak. Melainkan, hidup yang kaya dengan pengharapan dan kasih. Pesan sederhana dari Paskah adalah bahwa penebusan selalu sudah tersedia. Sesulit apapun tampaknya segala sesuatu, kehidupan akan muncul dengan cara yang sangat tak terduga. Dan kehidupan yang kita rayakan ditandai dengan kasih yang kita bagikan kepada satu sama lain di dalam relasi-relasi umat manusia. Selamat Paskah. Sebuah bahan perenungan. Salah satu contoh dari pekerjaan yang didoakan adalah kehidupan Brother Lawrence. Lebih dari 450 tahun yang lalu, Lawrence bekerja di dapur biara. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia bisa mengubah setiap saat menjadi kesempatan untuk menyembah Allah. Cara Lawrence mencapai hal ini terungkap dalam sebuah buku kecil, The Practice of the Presence of God, yang merupakan serangkaian wawancara dan pengamatan dari temannya, Vikaris Jenderal di Keuskupan Agung Paris. Ketika akan memulai pekerjaannya, Lawrence berkata pada Tuhan, dengan kepercayaan penuh kepadanya, "Oh Tuhanku, karena Engkau menyertai aku, dan aku sekarang harus taat pada perintah-perintah-Mu, berfokus pada hal-hal ini, aku mohon Engkau memberiku kasih karunia untuk terus berada di hadirat-Mu. Dan untuk mencapai tujuan ini, tolong bantulah aku untuk berhasil dan menyelesaikan semua pekerjaanku, dan teruslah berada di pusat perhatianku." Lihat Nehemia pasal awal-awal. Sementara ia terus bekerja, ia melanjutkan percakapannya dengan akrab dengan Tuhannya, memohon kasih karunia-Nya, dan mempersembahkan semua perbuatannya kepada Tuhan.
Ketika ia selesai bekerja, ia memeriksa dirinya. Bagaimana ia sudah melakukan pekerjaannya? Apakah ia sudah melakukan pekerjaan yang layak bagi Tuhan? Ia pun kembali mengucap syukur pada Tuhan. Jika sebaliknya, ia meminta pengampunan, dan tanpa menjadi putus asa, ia kembali merenungkan kehadiran Tuhan, dan melanjutkan latihannya tentang kehadiran Tuhan, seakan ia tak pernah menyimpang. Jadi, katanya, dengan bangkit setelah aku jatuh, dan dengan tindakan iman dan kasih yang selalu diperbarui, aku dapat berada dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan, yang sedemikian dalamnya sampai sangat sulit bagiku untuk tidak berpikir tentang Tuhan, seperti ketika pertama kali aku membiasakan diri untuk menyadari akan kehadiran Tuhan. Bahan pemikiran tindak lanjut. 1. Seberapa intens Anda mendoakan pekerjaan Anda? Ide-ide apa dari bab ini yang beresonansi dengan Anda dalam melakukan pekerjaan yang didoakan? 2. Bacalah kembali renungan Paskah Ian Harper. Pikirkanlah atau tulislah renungan Anda sendiri tentang perayaan Kristen yang bermakna dalam konteks pekerjaan atau tempat kerja Anda. 3. Pelajarilah salah satu kitab Injil dan perhatikanlah seberapa sering Yesus berdoa dan atau menunjukkan kesadaran akan kehadiran dan kuasa Allah. 4. Bacalah saran-saran Brother Lawrence, pakailah waktu 1 minggu untuk fokus mengembangkan disiplin rohani pekerjaan yang didoakan. Pertanyaan tadi mengakhiri pembahasan bab ini. Untuk menutupnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu sering kami dialihkan oleh kesibukan, keprihatinan atau kekecewaan kami. Begitu sering kami dihabiskan oleh pikiran dan tindakan kami sendiri, dan bukan untuk menyadari kehadiran-Mu. Jarang sekali kami memikirkan pekerjaan kami dalam terang kedaulatan dan kuasa-Mu. Kami ingin memperbaiki hal itu. Kami ingin agar setiap saat dalam pekerjaan kami hari ini, kami bisa menyadari kehadiran-Mu bersama kami, menyadari pekerjaannya di sekitar kami, di dalam kami dan melalui kami. Kami ingin dapat merenungkan dan mengevaluasi pekerjaan kami dalam terang penyembahan kami kepadamu. Kami ingin dapat menyerahkan kembali diri kami untuk melayani-Mu melalui pekerjaan kami. Sebelum kami mulai bekerja, condongkanlah kami untuk menyambut Engkau dalam pekerjaan kami melalui doa. Ketika kami terus bekerja, tolonglah kami untuk melibatkan dan mencari Engkau melalui doa. Ketika kami selesai bekerja, tolonglah kami untuk mengucap syukur atas kesempatan dan hak istimewa boleh bekerja bersama-Mu. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.